1998, SLTP Negeri 1 Margahayu tahun 1998 sampai 2001, MA Al-Basyariah tahun 2001 sampai 2005, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir S1 jurusan tafsir tahun 2006 sampai 2010, Universitas Islam Nusantara S2 jurusan PAI tahun 2014 sampai 2016, Universitas Islam Nusantara S3 jurusan Ilmu Pendidikan tahun 2018 sampai tahun 2021. Riwayat pekerjaan, beliau pernah di MTS Al Jawahir tahun 2010 sampai 2012. Lanjut di SDAI Yamisa Soreang tahun 2010 sampai sekarang. Lalu sebagai guru di Ponpes Al Marobi Man 1 Kota Bandung tahun 2012 sampai sekarang. Lanjut di Ma'had Al Imarot tahun 2013 sampai sekarang. Masih juga di SDAI IP Bandung tahun 2022 sampai sekarang. Dan masih sering menjadi pengisi kajian keislaman di beberapa majelis taklim di wilayah Bandung Raya. Untuk pengalaman, beliau tahun 2013 pernah mengikuti daurah logo Arabiah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh AMCF atau Asia Muslim Ceramic Foundation. Dilanjut tahun 2015 mengikuti program pendampingan guru pengembangan kurikulum 2013 di Kota Bandung. Lanjut tahun 2017 dan 2018 menjadi tim penulis naskah soal ilmu tafsir dan ilmu hadis tingkat Madrasah Aliyah di Jawa Barat. Untuk karya ilmiahnya, beliau berhasil membuat jurnal pendidikan Islam dengan judul Metode Hukuman Pendidikan Islam pada Pondok Pesantren tahun 2014. Lalu kontributor penulisan buku Bunga Rampai Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Menengah Tinggi tahun 2019 bersama rekan-rekan angkatan 23 S2 dan S3 Prodi Ilmu Pendidikan Uninus. Nah, dan yang ketiga jurnal internasional dengan judul Management of Islamic Religious Science Curriculum Based on the Yellow Bible and Respect and Islamic in the Muada Islamic Boarding School tahun 2021. Kepada beliau saya persilahkan. Tola'al badru alaina min syaniyatil wada wal jaba syukru alaina madalillahi da.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikami wa ba'd. Ya Raisul Jalsa, ana antiku bilagatil arabiyah aw bilagatil indonesiah. Yay. Fil haqiqah nahnul an fi alamil arab, alisa kadzalik? Nahnul an fi kulliyatil lughah al arabiyyah. Naam. 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 Taib. Idan bilagatil arabiyyah atau bilagatil sundawiyah? Sundawiyah. Taib. Nana nuwafik awalan binisbati yani istikhdam yani hadhil muhadarah hal yani al ilqa bil lughatil arabiyyah kulliha min al awal hatta al akhir atau bil lughatil indonesiah. Ustaz Khalid faqat rubbama bil lughatil indonesiah wa kadzalika al arabiyyah. Mushkilah taban. Ba'da an qultu masalan al lughah al arabiyyah ba'da dzalika ana utarjim ila lughatil Indonesia. Yus'ibuni. Taib, udah muncul belum? Taib. Boleh saya berdiri? Ismahul ri'anakum baina yadaikum. Taib. Pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Ya udah deh, sepakati bahasa Indonesia. Izinkan saya pada kesempatan berbahagia ini menyampaikan sebuah kajian tentang nggak bisa nyorot ya. Oke, nggak apa-apa deh. Kesini nggak bisa. Di next sebelumnya Kang. Next. Sebelumnya. Oh. Bicara judul dulu. Sebelum. Ya. Judulnya adalah Al-Lughatul Arabiyyah wa Ijazul Qur'anil Bayani. Ini judul yang akan kita diskusikan bersama. Dan nanti mari kita kaitkan dengan tema acara ini. Al-Lughatul Arabiyyah Kalma'i Tasqi Az-Zaharat Az-Zabilah Lil Hadar. Kemudian nanti kita kaitkan dengan tema yang diusung oleh panitia. Bahasa Arab seperti air yang menyirami layunya bunga peradaban. Nanti kita diskusi bunga peradaban mana? Apakah bahasa Arab mampu ya menyirami dari layunya bunga peradaban tersebut? Nanti kita kaitkan dengan judul yang akan kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Nah, kita fokuskan kajian kita pada tema ini, Al-Lughatul Arabiyyah wa Ijazul Qur'anil Bayani. Terjemahannya bahasa Arab dan mukjizat Al-Quran Al-Bayani. Baik, silakan lanjut. Next panitia next. Taib, khalas. Anwa' Ijazul Quran Al-Karim. Tes. Saya ambil dari buku Abdul Hayy Farmawi tahun 2010 halaman 89. Ini diktat kuliah saya di semester akhir waktu di Al-Azhar. Jurusan saya jurusan tafsir. Nah, di dalam buku beliau Ijazul Quran Al-Karim, bahwa macam-macam dari mukjizat Al-Quran itu ada 5. Bisa kita lihat dari 1, Al-Ijaz Al-Bayani, yang kedua Al-Ijazut Tashri'i, berikutnya Al-Ijazul Ghaibi, Al-Ijazun Nafsi, dan terakhir adalah Al-Ijazul Ilmi. Nah, fokus kita yang mana? Al-Ijaz Al-Bayani. Pertanyaannya sekarang, apa yang disebut dengan Al-Ijaz Al-Bayani? Ya. Ijaz Bayani ini dia lebih banyak berbicara dari segi bahasa. Nanti saya berikan contoh-contohnya, ya. Atau contoh kecil aja, yang kecil ya, kecil. Kita temukan di dalam Al-Quran
ada kata sadda. Pernah mendengar? Di dalam surat apa? Surat Al-Kahfi. Cerita tentang cerita tentang Dzulqarnain. Ketika itu ada Ya'juj Ma'juj mengepung suatu tempat, kemudian mereka minta kepada Dzulqarnain agar dibuatkan benteng. Dalam Al-Quran menggunakan kata sadda. Kata Dzulqarnain, enggak, saya akan kasih kalian rodma. Cek terjemahannya, sama enggak? Belum dibuka. Terjemahnya sama. Terjemahnya sama. Artinya secara bahasa Arab tentu akan berbeda. Karena para mahasiswa sekalian, bahasa Al-Quran itu seluruhnya adalah mukjizat. Bukan dari kata saja, tetapi hurufnya juga di dalamnya terdapat mukjizat. Beda ya, rodma sama sadda. Saya kasih contoh aja, mantik dulu aja. Contoh yang lain, di dalam surat Al-Baqarah, ketika Nabi, nanti ada contohnya sih, ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ya, sampai kepada suatu tempat namanya Bakah, beliau berdoa, wa idz qala Ibrahimu Rabbij'al hadza baladan. Coba cek di surat Al-Baqarah, lafadz Ibrahimnya ada titik atau enggak? Kata Ibrahimnya ya, dalam Mushaf Utsmani ada titik atau enggak? Enggak ada. Kata Ibrahim enggak ada titik loh. Ya-nya enggak ada titik. Tapi silahkan cek di surat yang lain selain Al-Baqarah, kata Ibrahim itu ada titik. Why? Masih di surat Al-Baqarah, di situ lihat baladan amina. Nakirah ma'rifat. Nakirah ma'rifat. Nakirah atuh. Anak bahasa udah hafal lah, udah. Tapi coba cek di surat Ibrahim, wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada al balada amina. Nakirah ma'rifat. Ma'rifat. Cek terjemahannya, sama atau beda? Terjemahnya pasti sama. Kalau kita kaji para mahasiswa sekalian, itu ternyata dari segi bahasa ini merupakan bentuk mukjizat. Karena kalau dikaji lebih dalam lagi ternyata maknanya berbeda. Jauh beda. Al-balad sama baladan itu beda jauh. Ternyata di situ ada makna dan bicara masalah sejarah Nabi Ibrahim ketika beliau datang ke suatu tempat namanya Makkah Al-Mukarramah. Berikutnya ada al-ijaz at-tasyri'i. Tasyri'i berarti syariat. Ya, kalau dulu pernah belajar ya di fikih itu proses pengharaman khomer. Enggak langsung kan? Ya, tapi di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. La taqrabus sholata wa antum sukara. Masih boleh mabok nggak kalau baca ayat itu? Masih boleh mabok nggak? Oke, masih boleh mabok? Boleh. Asalkan jangan mau sholat. Di ayat yang lain Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul. Ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih banyak. Baru nanti ada surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam lagi. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tattaqun tuflihun. Tattaqun kutiba alaikumusiyam nanti. Berikutnya ada al-ijaz al-ghaibi. Kalau al-ijaz al-ghaibi ini berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Waktu ke Museum Tahrir di Kairo ya, museum depannya Mugama. Saya ke sana sama teman-teman ningali Firaun. Firaun itu kan gelar raja sebetulnya. Kayak kita di Sultan kalau kita ya. Itu gelar raja, namanya adalah Meniftah. Kalau buku-buku yang beredar penyebutan namanya Ramses II, padahal Meniftah yang betul. Nah, ternyata kalau kita lihat sejarah
Ditemukan Menifta itu atau Fir'aun di zaman Nabi Musa itu baru ketemu di awal abad 20. Pertanyaannya kita tarik, Nabi Musa itu hidup pada abad keberapa? Ada yang tahu? Nabi Musa hidup pada tahun 1200 sebelum Masehi. Nabi Muhammad bicara di dalam Al-Quran surat Yunus, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Abad keberapa Nabi Muhammad bicara? Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Abad ke-5 ke-6 Hijri. Abad 5 6. Oke ya. Wafat 11 Hijriah. Baru ditemukan abad 20. Inilah yang disebut dengan al-ijaz al-ghaibi. Bicara tentang masa depan. Berikutnya al-ijaz an-nafsi. Ini kaitannya dengan psikologis, nanti ada contohnya ya. Kemudian berikutnya adalah al-ijaz al-ilmi, yaitu bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, berikutnya. Ada yang mau bantuin saya? Tolong bacain dong. Baik, kita lihat landasan teologisnya dulu. Saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, sebagai pondasi kita bicara tentang bahasa Arab ini. Pertama adalah surat Yusuf ayat 2. Saya kira ini ayat sering kita baca ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun, bukan tattaqun. Nanti kalau di dalam ulumul Quran ada ilmu namanya munasabah Al-Quran. Tentu ada munasabah apa yang Allah turunkan objeknya dengan tujuan yang ingin Allah inginkan. Jadi kita belajar bahasa Arab, endingnya goalnya adalah la'allakum ta'qilun. Nih kata beliau Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, wa dzalika li anna lughatal Arab afsahul lughati wa abyanuha. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, yang paling jelas. Nah, kalau kita bicara sejarah bahasa Arab, sudah ada semester berapa di sini? 3, 5, semester berapa? Sastra semua di sini? Ada yang pendidikan bahasa Arab ada? Ada. Yang selain pendidikan ada? Yang selain bahasa Arab ada nggak di sini? Ada, baik. Kalau kita bicara misalkan ya, bicara sejarah bahasa, itu kan ada 3. Ada Indo-Eropa, ada Semit-Hemit, ada yang ketiga Turania. Indo-Eropa ini banyak di wilayah Eropa, Semit-Hemit kalau yang di utara itu kan wilayah Irak, kemudian negara Iran, ya. Kemudian nanti kalau yang selatannya itu wilayah Afrika Utara. Nah, adapun yang Turania ini yang Sarangheo itu ya, yang ke timur ke sana, ya itu bangsanya ke sana, gitu. Jadi kalau bahasa Arab itu dari bangsa yang mana? Bahasa Arab itu dari bahasa Semit dan Hamid. Nah, kita lihat di sini, afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aksaruha ta'diyatan lil ma'ani allati takum bin nufus. Falihada, oleh karena itu anzala asyrafal kutub bi asyrafil lughat ala asrafir rusul bisafarati asrafil malaika wa kana dzalika fi asyrafi biqa'il ardi wabtada'a inzaluhu fi asyrafi suhuri sanah wa huwa ramadan faqamula min kullil wujuh. Itu begitu ya. Turunkan Al-Qur'an dengan bahasa yang paling baik, dengan nabi terbaik, di tempat terbaik, malaikatnya juga sama, waktunya terbaik juga, maka sempurna ya. Faqala min kullil wujuh. Inilah tafsir Al-Qur'anil Azim karangan Ibnu Katsir ketika beliau mentafsirkan surat Yusuf ayat 2. Berikutnya, ad-dalil ala ijazil Quran al-bain. Yang kedua, ini saya ambil dari kitab Ali As-Sobuni, nama kitabnya Sofatut Tafasir, lebih tipis lah, 3 jilid. Ya sedikit lah, sekarang gampang, nggak perlu beli kitabnya kan, tinggal masuk ke altafsir.com semua dapat gitu ya. Nah,
Ini jaminan dari Allah. Ya. Inna nahnu nazzalna adzikra. Kalau tadi inna anzala atau nazzala? Kalau ini apa? Sama atau beda? Beda. Terjemahnya sama atau beda? Sama. Anzala sama nazala sama nggak? Beda. Beda. Tulisannya nggak beda. Terjemahnya sama nggak? Sama. Kalau anzala dia turun secara jumlatan wahidatan. Paham ya? Dia turun jumlatan wahidatan. Kalau nazzala itu turun yakni bitadarruj, yakni berangsur-angsur. Itu nanti kalau kita menemukan ini anzala, di sini nazzala. Nah, ini jaminan dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ai nahnu bi'azamati sya'nina, karena menggunakan kata inna. Inna di sini terjemahannya adalah kami kan? Apakah kami menunjukkan bahwasanya Allah bareng-bareng sama yang lain? Tidak. Bukan. Ketika Allah mengucapkan kata inna, menunjukkan itu dia bi'azamati sya'nina, menunjukkan kebesaran keagungan Allah. Enggak protes tuh orang Arab, Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad pakai inna, domir nahnu. Wah, enggak. Karena orang Arab udah biasa menggunakan redaksi, menggunakan kata nahnu, ya. Liyadul ala alal azamah. Nah, wa inna lahu lahafizun. Ya, udah pakai ada inna, penguatan kan? Ada penguatan yang mana lagi? Mana? Penguatannya mana lagi? Inna penguatan. Taukid. Taukid satu lagi mana? Lam, lahafizun. Dikuatkan lagi dan menggunakan isim lahafizun, bukan menggunakan fi'il. Sifatnya statis. Kuat tuh. Wa nanul hafizun li hadzal Qur'an nasunuhu aniziyada wa nuqsan. Intinya adalah bahwasanya Al-Qur'an benar-benar dijamin orisinalitasnya, la tabdila wala nuqsana, tidak ada tambahan maupun. Baik, yang ketiga. Next. Yang ketiga, ini tugas kita nih sebagai muslim. Apa yang harus kita lakukan? Ini dia, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk diamalkan Al-Quran itu, untuk kita tadabbur. Apa itu tadabbur? Apa itu tadabbur? Itu lihat tuh, lihat tadabbaru ayati. Punten ya, tadabbur dari kata dabbur, posisi di mana? Di belakang kan ini. Ya. Jadi apa maksud tadabbur itu? Tadabbur itu melihat setiap kata-kata itu, ya, dengan apa? Dengan apa? Ala basiratin, dengan betul-betul pendalaman apa makna yang terkandung dari setiap kata tersebut, bahkan setiap huruf tersebut. Nanti kita lihat di sini ya, ada seorang ulama yang bicara. Mana? Oh ini di bawah nanti, ya. Nah, kemudian wa yatafakkaru bima fiha min asraril abah, ya. Memahami isi kandungannya dari setiap makna dan memikirkan rahasia-rahasia di balik itu semua. Nah, ada ulul albab. Kemudian berikutnya, yang pertama liyatadabbaru, yang berikutnya adalah waliyatadzakkaru, ay waliyatta'idza bihadzal Qur'an ashabul uqulis salimah. Berikutnya adalah mengambil setiap ayat tersebut, isi kandungannya adalah pelajaran. Jadi dihayati dulu, didalami dulu, difikirkan, baru berikutnya diambil pelajaran. Gitu. Nah, kita lihat di bawah di sini. Kata Hasan Al-Basri, bukan kata saya. Ya. Hasan Al-Basri. Wallahi, demi Allah, ma tadabburuhu bihifdi hurufihi wa idha'ati hududihi. Bukanlah tadabbur itu dengan menghafal huruf-hurufnya saja, bukan. Kata beliau bukan. Tuh. Hatta inna ahadahum la yaqul. Seseorang mengatakan, wallahi laqad qara'tul Qur'ana fama asqattu minhu harfan. Demi Allah, saya sudah baca Al-Qur'an. Fama asqattu
asqattu minhu harfan, dan saya tidak menjatuhkan. Menjatuhkan di sini apa artinya? Coba lihat. Yang ini nih ya. Fama asqattu minhu harfan. Ada yang tahu apa makna sakota di sini? Asqata di sini apa? Ada yang tahu? Ada door prize nggak nih? Asqata di sini mana asqata huna? Fama asqattu minhu harfan. Jadi saya udah baca Quran. Fama asqattu minhu harfan artinya saya nggak ditinggalin semuanya. Udah saya baca karena kalimat awalnya ini. Bihifdzi hurufihi wa idhaati hududi. Semuanya udah saya baca. Kata beliau, waqad uskituhu wallahi kullahu. Sesungguhnya kata beliau, ya, terkadang saya itu telah menjatuhkan, saya meninggalkan sebagian atau seluruhnya dari ayat-ayat tersebut karena mayuralil Qur'ani alaihi asarun fi khuluqin wala amalin. Ya, mayuralil Qur'an, nggak dilihat, nggak bermakna Quran itu, nggak ada bekas, ya, fi khuluqin di sikap kita dan juga dalam amalan kita, andaikan Al-Quran itu hanya sebatas dibaca saja. Jadi perlu di sini penghayatan, perlu di sini tadabbur. Mari kita lihat para mahasiswa sekalian. Ada seorang tabi'in, ya, Abdurrahman As-Sulami. Beliau bercerita kepada kita bahwasanya kami generasi tabi'in diajarkan oleh para sahabat, generasi sahabat Al-Quran. Dan kata mereka, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kami Al-Quran adalah 10 ayat stop. Kalau kita kan, ngapalkeun deui, unggal poe. Target 1 hari 3 halaman, 2 minggu 1 juz. Rasulullah tidak demikian loh. 10 ayat stop. Sampai betul-betul dibaca, dihafalkan, dipahami, dan terakhir apa? Diamalkan. Makanya betul-betul Al-Quran itu membekas kepada mereka. Sehingga ada Abdullah bin Mas'ud bilang mengkritik metode belajar para generasi tabi'in. Kata beliau, inna kami generasi sahabat yas'ubu alaina hifdzul Quran. Kami generasi sahabat sulit bagi kami menghafal Quran. Generasi sahabat loh. Wa yashulu alaina al-amalu bi, akan tetapi mudah bagi kami mengamalkan Al-Quran. Wa amman ba'dana, adapun generasi setelah kami, yas'ubu au yashulu alaihim hifdzul Quran, mudah bagi mereka menghafalkan Al-Quran. Wa yas'ubu alaihim al-amalu bi, sulit bagi mereka mengamalkan Al-Quran. Pertanyaan bagi kita semua, kita posisi di mana? Apakah kita termasuk generasi yang mudah ngapalin Quran enggak? Ya. Kam juz'an hafidtu minal Quran. Salasun. Salasun juz'an? La juz salasun. Wahid. Eta gitu beres. Atau kita generasi yang mudah mengamalkan Al-Quran? Enggak juga kayaknya. Atau mungkin justru sebaliknya, kita adalah generasi yang sulit menghafal Quran, lebih-lebih untuk mengamalkan Al-Quran tersebut. Baik, lanjut. Ini terakhir, ya. Terakhir, andaikan Al-Quran itu betul-betul kita baca, ya, kita pelajari, maka nanti akan terasa loh di sini nih ya. Allahun nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan. Masaniya berulang-ulang. Ya, taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Itu merinding tuh. Kalau misalkan kita baca, pahami, ya, ketika kita baca aja 1 ayat, tapi benar-benar nyampe ke dalam hati, kita tahu kita pahami, kemudian kita tahu artinya, itu merinding itu. Karena redaksinya begini, taksyairu minhu julud, kulit merinding loh. Juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Tapi ingat syaratnya, yakhshawna rabbahum, dia orang takut kepada Allah. Kemudian summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, lembut nanti ya. Juluduhum wa qulubuhum, dan juga hatinya ila dzikrillah, kepada zikir Allah itu, ya. Maka di sini ya, saya nantilah terakhir ya di Nasoih. Baik, lanjut. Ini dia makna ijaz
Al-Bayani. Ya, semuanya Arab ini, ya. Karena kan saya di alam Arab ini ceritanya. Jadi saya siapkan bahasa Arab semua. Nah, makna ijaz bayani apa? Yaitu fasahatul kalam wa balaghatuhu lidarajatil lati yu'jizu al-ghaira anil ityan bimithli fasahatan wa balaghatan. Wah, ini yang belajar balaghah pasti tahu ya, ada istilah fasahah, ada istilah balaghah. Apa itu fasahah? Iya dihandap aya. Apa itu balaghah? Iya dihandap aya. Ini definisinya, silakan dibaca sendiri ya. Nggak saya jelaskan. Ya, udah pada belajar kan balaghah sudah. Ya. Jadi ijaz bayani itu di situ ada nilai apa? Ada nilai fasahahnya, kefasihan kalam tersebut, kata kalimat tersebut, wa balaghatu dan juga sisi balaghahnya lidarajah pada tingkat allati yu'jizu al-ghair, melemahkan. Karena mukjizat itu secara bahasa artinya adalah melemahkan. Allah nantang siapa saja yang berani menghadirkan Al-Quran. Pertama di surat Al-Isra, qul la inijtama'atil insu wal jinnu sadaqallahul azim ala an yatu bimithli hadzal Qur'an la yatuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'din dhahir. Ayo datangkan seperti Al-Quran. Jumlahnya 30 juz. Berapa surat? 114. Surat berapa ayat? 6000. Ditekel lamun genep kene awas ya. Bukan 6666 ya. 6236. Berapa huruf? Berapa kata? Ulama udah ngitung tuh. 77.439 kata, 323.012 huruf. Terpercaya hitung sorangan. Ya. Kan hitung sendiri. Ya. Baik, berikutnya. Yang berikutnya saya nggak dijelasin yang barusan ya. Kita lihat contohnya ya. Nih yang barusan saya sampaikan. Coba cek. Bandingkan ada surat Al-Isra ayat 88, ada surat Ar-Rahman ayat 31. Mana bedanya? Ada perbedaan? Ada yang beda? Ada beda? Kata apa? Al-insu dan jin. Kalau di surat Al-Isra mana yang didahulukan? Insun dulu, jin dulu. Insun dulu ya. Insu. Tapi kalau di surat Ar-Rahman, jin dulu, insun dulu. Kita kan baca biasa aja. Tapi kalau diperhatikan beda ya. Kenapa beda? Sekarang lihat objeknya. Coba lihat yang pertama, Al-Isra. Ini bicara tentang apa? Tantangan Allah kepada siapa saja yang berani menghadirkan Al-Quran. Didahulukan siapa? Manusia dulu, jin dulu? Manusia. Kenapa manusia? Kembali ke sini. Karena manusia yang diberikan kemampuan berupa akal, pikiran. Tapi coba lihat yang Ar-Rahman. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. Ini bicara apa? Menembus langit. Kan jin bisa diberi kemampuan itu. Ya, nanti baca surat Al-Jin ya. Mereka ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka dilempari dengan batu yang panas. Begitu. Jadi ini didahulukan jin. Jin dulu, bukan manusia. Lanjut, panitia, mangga. Contoh yang lain. Oke, lihat lagi. Al-Ma'arij 11 sampai 14 sama Abasa 33 sampai 37. Ada perbedaan? Ada ya? Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin satu bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kalau di sini apa? Dibalik, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi. Dibalik tuh. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun. Sama enggak? Beda. Konteksnya sama enggak? Beda juga. Coba lihat. Yubassarunahum, mereka sering liatin.
Ya wadul mujrimu. Ya, menginginkan mereka yang sudah divonis nanti masuk neraka ya. Lau yaftadi, pakai lau, andaikan mereka mampu mengorbankan dirinya ya yauma idzin, dari azab pada hari kiamat itu, maka pertama kali yang akan mereka korbankan adalah berkorban untuk siapa? Anak. Pasti anak dulu ya. Jadi nanti kalau sudah berkeluarga ya, para istri, kira-kira nanti suami lebih sayang kepada istri, lebih sayang kepada anak? Kata laki-laki lebih sayang kepada istri. Oh, iya, cek Quran, cek abdi, cek Quran. Tuh, bibani. Jadi kalau udah punya anak mah bahe itu tumpah. Tumpahnya itu ke anak nanti itu. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina itu qurrata a'yun. Begitu. Nah, di sini kita lihat bibani dulu, baru berikutnya wasahibati kepada istri di sini. Ya, andaikan mereka bisa berkorban, pertama yang mereka akan korbankan adalah bani, anaknya, istrinya, saudaranya, wa fasilatihi allati tuwi, keluarga ya yang menaunginya, wa man fil ardi jami'an, dan seluruh manusia di muka bumi jika kan gitunya. Kalau kata orang bahasa Arab mithlu na'am. Apa mithlu na'am? Jika jika nya kayak yang ya summa yunji, kemudian menyelamatkan dirinya. Nah, tapi di sini lihat beda lagi surat Abasa, fa idza ja'atis sokhoh. Nanti kalau dalam Al-Quran macam-macam ya, ada kata sokhoh, ada kata tomatul kubro, ada kata al-qari'ah, ada kata al-haqqah, ada kata saya ngejawab al-ghosyiyah ya kan. Itu kan hari kiamat kalau terjemahannya ya. Tapi nanti coba lihat maknanya. Makanya nanti terakhir ya saya sampaikan nanti buat nanti tips bikin skripsi nanti. Oke. Bercepat beres. Cepat beres. Nah, kalau di sini lihat, ketika hari kiamat tiba, yauma yafirul mar'u min akhi, mereka akan meninggalkan siapa yang pertama? Saudaranya, tinggalkan. Tapi ya nanti yang terakhir bani. Ya, itu urutannya demikian. Psikologisnya demikian kan? Ini nanti bicara psikologis juga. Gitu. Baik, terakhir. Oke, nama lil ijaz. Nah, ini dia nih tadi saya sampaikan ya. Satu surat Al-Baqarah 136 dan surat Ibrahim ayat 35. Tadi sudah saya sampaikan bedanya ya. Kalau di surat Al-Baqarah tidak ada titik tuh. Coba cek Mushaf Utsmani, nggak ada titik Ibrahimnya. Nanti kaitkan dengan qiraah sab'ah. Karena ada yang baca Abraham nanti. Di sini baladan aminan. Tapi kalau di bawahnya surat Ibrahim, satu Ibrahimnya pakai ya, dan nanti berikutnya ada kata al-balad aminan. Di sini kisahnya panjang sebetulnya, butuh beberapa SKS, oke ya. Baik, lanjut. Bicara sejarah nanti. Saya nanya ke anak sastra kalau ini ya. Pernah mendengar nama-nama ini? Ini saya tampilkan nama-nama para sastrawan di eranya masing-masing. Ya. Asma'us syu'ara fi kulli usur. Saya ngambil dari buku Ar-Raghib As-Sirjani. Nama kitabnya Ma Qaddamal Muslimuna lil Alam. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa kontribusi muslimin untuk alam. Nanti boleh dicek, kalau anak bahasa Arab harus pakai bahasa Arab. Yang terjemahan dong. Yang terjemahan dong, malu. Oke. Nih, ini nama-nama sastrawan di masa jahiliyah. Sehingga nanti turun surat Asy-Syu'ara ya, Asy-Syu'ara ya. Tuh, Muhalahal Umrul Qais ya. Nabi Ghadzaibani dan seterusnya ya. Nanti Sadrul Islam ini di masa Rasulullah SAW. Ada Ka'ab bin Zuhair, ada Abu Dzu'aib Al-Hudzali, ada Hisan bin Thabit. Kemudian nanti di masa Umawi, di masa Bani Umayyah. Kalau di sini di masa Bani Umayyah itu lebih kental, warna syairnya itu
nuansanya politik. Ya. Karena masih bicara orang yang nggak suka kepada Muawiyah, ya, ada kelompok Syiah di situ, ya, ada Murji'ah di situ, ada Khawarij di situ. Nanti banyak bicara, ya, nuansa syairnya itu bicara masalah politik, ya. Ada Asy'arabi, Abdullah bin Kharji dan seterusnya. Baik, lanjut. Nah, ini di masa Abbasiyah, di era keemasan ini, ya. Memimpin bumi. Kalau di zaman Bani Umayyah itu ada Umayyah 1, ada Umayyah 2 ya. Kalau Umayyah 1 di Damaskus 92 tahun. Kalau Umayyah di Andalusia ini lebih lama, 7 abad. Oke, ada Bashar bin Bard, ada Abu Nawas. Ya, Ilahilah tulis Firdausi Ahla. Anak Guntur pasti tahu. Abu Tamam Habib bin Aus At-Ta'i, Al-Bahtari Ibnu Rumi, Al-Mutanabi pasti pernah mendengar, anak sastra ya. Abu Faros Ahmadani Abul Ala Al-Ma'ari. Oke. Kemudian di Andalusia ada Ibnu Zaidun, ada Mu'tamad bin Ibad. Ini contoh-contohnya saja. Baik, lanjut. Ishamatul muslimin fi janibi ulum bil lughah. Kontribusi muslimin di dalam bidang bahasa. Satu, ilmu nahu. Siapa pengagas ilmu nahu? Ayo. Pertama kali siapa? Abu Aswad Ad-Du'ali, betul. Tahun berapa wafat? Di masa. Nah, kalau bicara Abu Aswad Ad-Du'ali nanti kaitkan dengan apa? Dengan kodifikasi Al-Qur'an atau Kitabatul Al-Qur'an, penulisan Al-Qur'an. Abu Aswad Ad-Du'ali, karena beliau adalah orang yang berjasa besar di dalam memberikan titik di dalam Al-Quran. Jadi awal tuh titik dulu, belum syakal seperti yang kita baca. Itu kan kita Arabnya udah Arab jabrik, ya kan? Kalau dulu Arabnya gundul, gundulnya bukan gundul biasa, gundulnya pelontos. Ya. Karena bukan tidak ada syakal, titik aja nggak ada. Jadi kalau misalkan huruf ba, dia bisa berapa kemungkinan tuh? Bisa ba, bisa ta, bisa sa, bisa na. Kalau kita hidup di zaman mereka, kumaha macana, bagaimana bacanya coba? Jadi di zaman Rasul, zaman sahabat tabi'in itu belum ada itu. Nah, baru nanti di era Abu Aswad Ad-Du'ali baru dikasih syakal dengan titik. Misalkan kalau fathah, sakalnya di atas, titiknya di atas. Itu teh fathah bacanya. Di bawah titik kasrah gitu. Titik 2 domah, baru begitu. Zaman Abu Aswad Ad-Du'ali. Nanti berikutnya di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, pengarang kitab Al-Ain, yang menulis kitab Al-Arud, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Berikutnya, generasi berikutnya, Imam Sibawai Amr bin Utsman. Nama kitabnya nama kitabnya Alkitab. Nama kitabnya Alkitab. Nanti kan berikutnya ya kita akan belajar kalau di pesantren-pesantren tradisional ada kitab apa tuh yang sering dipakai? Jurumiyah. Naik berikutnya Mutamimah. Udah Mutamimah? Oh, Alfiyah. Aduh, udah hebat. Udah ke Alfiyah. Karangan Ibnu Malik, disarah oleh Audahul Masalik Ibnu Hisam Al-Ansori, punya kitab Qatrun Nada, ya, sama punya kitab yang lain Syuruduz Zahab. Kalau di Al-Azhar pakainya, kalau enggak Ibnu Hisam, kalau anak-anak lugoh itu pakai bukunya Ibnu Hisam Al-Ansori, Audahul Masalik. Kalau kita di Usuluddin, saya di Usuluddin di tafsir itu menggunakan kitab Ibnu Aqil, ya. Oke, itu ilmu nahu. Ilmu al-arud di semester berapa ini dipelajari? Nanya tadi ke Reni semester 3 belum. Kalau semester 5 udah. Arud. Bahar-bahar ada 16 bahar. Ya. Ada tawilun yamuddul basto bil wafri kamili yahziju. Diam aja pada tawadu fi zajrin wa yurmilu musri'a fasarhun khafifan yaktab manijtusa min kurbin hello linudri kamat amada. 16 bahar itu kan kayak pola-pola pattern kalau ingin buat syair arud qafiyah karangan Imam Khalil lagi, ya, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nanti bikin bahar tuh
Tugas akhir biasanya disuruh bikin syair nanti tuh. Ya. Mustab'alun ya. Yaqulu badaham mustab'alun. Itu wazan itu. Itu wazannya ya. Nanti pelajari ya. Baik, terakhir ilmu ma'ajim. Apa ma'ajim? Kamus. Kamus apa aja? Hati-hati jangan kamus Munawir, kamus Al-Asri, bukan ya. Ini kamus zaman dulu. Jadi dulu itu kalau dikaji para mahasiswa sekalian, bicara kamus itu munculnya dari Al-Qur'an dulu. Jadi ada goribul Quran, kata-kata asing di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini yang pertama kali menggagas itu sahabat namanya Ibnu Abbas ketika beliau menjawab masalah dari Nafi bin Azraq. Kemudian nanti berikutnya setelah Ibnu Abbas ada Abu Sa'id Ibn At-Taglab. Berikutnya lagi ada Imam Malik, namanya Gharibul Quran sama. Kemudian ada As-Sadusi. Berikutnya ada, pernah dengar Ibnu Manzur ya, anak bahasa pasti pernah dengar. Ibnu Manzur? Hello, Ibnu Manzur pernah mendengar? Pernah tuh, kan barusan dengar. Ya kan, Ibnu Manzur nama kitabnya Lisanul Arab. Ada Abu Mansur As-Sa'alabi fi Qulughah ya. Iya tuh biar cepat iya ya. Iya, ada Kamus Al-Muhit. Pernah dengar ya? Barusan dengarkan ya, Firuzabadi ya. Oke, ya banyak. Ya. Maka kalau anak-anak bahasa itu kalau buka kamus, mohon maaf, kalau sekarang enak tinggal lihat HP kan? Pakai aplikasi namanya biasanya Almani kan? Iya, tapi mohon maaf, bukan Arabi Indonesia. Arabi dong. Ya, kalau anak bahasa bukan Arabi Indonesia tapi Arabi. Kalau anak bahasa Inggris kan Oxford ya. Nah, kalian gitu. Kalau zaman saya dulu kan kalau buka kamus harus cari mustaknya dulu. Mahmud Yunus, Munawir, harus cari istiqoknya dulu ya, asal katanya dulu baru ketemu. Sekarang kan tinggal cek, langsung keluar. Baik, berikutnya. Mangga, oke. Ini bicara kedudukan bahasa Arab. Baik, di atas syariah Islamiyah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seseorang yang menggunakan baju serba putih, ya, ditanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Dari sini bisa kita breakdown menjadi beberapa ilmu. Dari iman ada ilmu akidah, teman kita di Usuluddin ya, akidah dan filsafat. Islam, fikih, fakultas syariah tuh. Ihsan, akhlak, tasawuf. Oke. Kemudian ada Al-Quran was sunnah. Dia sebagai apa? Masdar asy-syariah al-islamiyah. Dia sebagai sumber. Usuluddin juga ada jurusan tafsir, ada jurusan hadis. Oke. Kemudian berikutnya ada at-tarikh al-islami. Sejarah Islam. Belajar ini untuk apa? Namudaj, dia sebagai model. Ya, kan kalau misalkan kita lihat adik-adik kelas ya yang di MI MTS Aliyah kan ada pelajaran akidah dan akhlak, ada Quran, hadis, ada fikih, ada SKI. Nanti anak-anak di sini belajarnya kalau masih sejarah peradaban. Nah, nanti coba cari tahu apa bedanya sejarah kebudayaan dengan sejarah kebudayaan. Kebudayaan sama peradaban bedanya apa? Kenapa waktu kita dulu belajar namanya kebudayaan Islam, tapi sekarang di kampus namanya sejarah peradaban, bukan kebudayaan. Nanti silakan cari tahu. Oke. Nah, adapun bahasa Arab, dia sebagai alatun, dia sebagai alat kunci untuk buka apa? Untuk buka ini Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu menggunakan bahasa Arab, maka untuk buka itu semua haruslah kita belajar bahasa Arab. Quran dan Sunnah memuat iman, Islam dan ihsan berbahasa Arab, maka di sini kita mempelajari Quran dan As-Sunnah itu dengan bahasa Arab karena bahasa Arab sebagai kunci. Baik, lanjut. Ahamiyatun wa manzilatul lughal arabiyyah. Sekarang kedudukan fungsinya. Pertama, bahasa Arab lugatuddin al-islami. Tadi sudah saya sampaikan.
ta'allamu al-lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena ia adalah bagian dari agama kalian. Berikutnya syiarul Islam fil alam. Ini syiar loh. Ya. Kalau misalkan nanti punya travel ya, kalau bisa bahasa Arab santai loh. Ya. Bisa ngomong tektok cis nanti sama orang Arab. Ya. Tapi nanti pertanyaannya, bisa nggak ngomong Arabnya? Di kampus sudah dibentuk enggak bi'ah al-lughah al-arabiyyah? Ya. Ulah mikir bahasa Arab. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Mikir. Kami satilan, wah ditanya jam sabara. Biasanya bingung gitu, ditanya jam ya. Nah di sini tentu perlu namanya bi'ah, lagi-lagi bi'ah, lingkungan yang bahasa Arab. Baik, kemudian berikutnya juz'un minal hadaratil islamiyah, bahasa Arab merupakan bagian daripada peradaban Islam. Nanti kita berikan contohnya. Baik, lanjut. Asarul hadaratil islamiyah fil hadaratil urubiyah fi majalil lughah wal adab. Pernah dengar nama-nama ini enggak? Kalau sebelum ke sini ya. Kalau misalkan ada sebuah negeri yang dijajah, ditaklukkan oleh negeri yang lain, tentu akan ada dampak terhadap negeri yang ditaklukkan tersebut. Kan gitu. Kita Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda. Ada dampaknya nggak ke kita? Ada. Pasti ada. Pasti ada. Dari segi nama, arloji, bahasa sono. Ya. Kemudian bangunan-bangunan. Okay. Bahasa Jepang juga kan gitu juga sama. Portugis dan seterusnya. Nah demikian pula ketika kita bicara masalah peradaban Islam dan peradaban Eropa, tentu peradaban Islam banyak memberikan pengaruh, berkontribusi terhadap peradaban Eropa. Contoh dari segi nama saja ya. Di Spanyol ada selat namanya Selat Gibraltar ya. Itu dari kata Jabal Torik. Jabal Torik. Ada Algeciras. Nama kota itu masih ada, Algeciras masih ada. Itu dari Jazirah Khodro. Jazirah Khodro, pulau yang hijau. Ada Madinah Celis, ya. Itu di Spanyol masih ada nama itu. Itu dari kata apa? Madinah Salam. Jadi tentu di sini ada relevansi di sini antara peradaban Islam dengan peradaban Eropa. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Salah satu contoh aja. Ada Dante Alighieri. Dia punya buku namanya La Divina Commedia. Buku itu ternyata diilhami dari karya muslimin namanya Al-Ma'ari yang tadi saya sampaikan. Sama Muhyiddin Al-Arabi Futuhat Mulkiyah. Ada Nicola Machiavelli, pernah dengar kata ini kan? Machiavelli, ahli politik. Ternyata ngambil dari siapa? At-Turtusi. Namanya kitabnya Sirajul Muluk. Ada Al-Jahisari, nama kitabnya Alful Lailah wa Lailah. Ya. 264 kisah. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris The Arabian Nights. Kemudian nanti mengilhami berikutnya tuh, generasi berikutnya Boccaccio, nama kitabnya As-Sahaba Al-Ashrah. Ya, nanti karya beliau mengilhami, kita pernah mendengar seorang William Shakespeare, Laseng dari Jerman. Itu karyanya ternyata banyak dipengaruhi oleh beliau. Dan terakhir Ibnul Muqaffa, ini banyak bicara tentang akhlak, nama kitabnya Khalilah wa Dimnah. Ini mempengaruhi juga peradaban dari bangsa Eropa. Bait yang terakhir para mahasiswa sekalian, ini sedikit nasaih lakum ayyuhat thalabal jami'ah kasratul qira'ah wal kitab wa ta'bid fihima. Jadi tolong, ini macam-macam ya semesternya ya. Tapi mumpung sekarang banyak waktu, karena kalau sudah nanti keluar, sudah banyak aktivitas, maka ini saran saya untuk antum semua, pertama harus banyak baca. Oke ya, banyak baca, banyak nulis. Pak, buku apa aja? Tentu yang pertama adalah jurusan saudara. Saudara di jurusan apa? Coba list mulai dari semester 1 sampai nanti semester akhir saya belajar apa? Tolong kuasai itu semua. Itu spesialis saudara. Tapi ingat ketika nanti pulang ke rumah,
Dari mana sekolah? Di UIN Bandung. Di mana sekolah? Di UIN ABC, di sekolah tinggi dan lainnya. Masyarakat tidak melihat Anda jurusan sastra Arab. Nggak lihat. Anda jurusan dari pendidikan bahasa Arab, enggak. Ketika dengar nama Islam, oh gitu ya, alhamdulillah, silakan naik mimbar. Ini ngisi kajian ya. Khotib Jumat kosong wayahnya. Tolong nanti rekabur. Malu. Saya dari jurusan tafsir. Tapi sekarang bahkan saya tuh banyak ngisi kajian-kajian fikih loh. Karena betul masyarakat itu banyak permasalahan itu seputar fikih, terutama yang banyak saya isi itu kajian-kajian di komplek. Yang warna-warni, yang nano-nano. Kalau misalkan kita nggak banyak baca, udah masalah fikih ya, banyak sekali mazhab ini itu. Kalau kita nggak banyak baca, gimana nanti bisa jawab? Jadi di sini ayo ada kesempatan emas, apalagi masih hibrid ya. Hibrid mah paruman. Gitu kan mahasiswa. Nah, itu tolong banyak baca. Ya, banyak baca. Berikutnya, ini dia nih. Usi asyabakat wa ta'amul bainan nas. Tolong perluas jaringan. Perbanyak teman, perbanyak kawan. Oke ya. Karena nanti ini berguna. Setelah nanti beres dari kampus, saya mau kerja di mana? Kalau misalkan saudara tidak punya jaringan yang luas, sulit loh. Karena manusia sukses itu bukan mengandalkan IQ saja, tetapi harus mengandalkan EQ juga, emotional quotient, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berinteraksi, dan tentu SQ, spiritual quotient, itu yang lebih penting. Berikutnya, ayo injazud dirasa ala waktiha, beresin kuliah tepat waktu. Biar nggak nambah UKT lagi. Kasihan orang tua. Maka dari sekarang lihat repositori. Ya, di kampus ada repositori kan? Mana judul yang sudah ditulis, kira-kira nanti saya menulis apa? Ayo. Kalau misalkan sastra Arab tadi kan sudah saya tampilkan tuh nama-nama para sastrawan tuh, ya kan? Ambil aja yang Abbasiyah aja, supaya kitabnya masih banyak. Mana nih yang belum nih? Ambil. Tadi saya nanya ke Reni, boleh nggak kalau misalkan nulis di sastra Arab ini dikaitkan dengan Al-Quran? Boleh Pak, bagus. Banyak yang belum dikaji. Contoh misalkan, di dalam Al-Quran itu ada sebuah tema dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, ada judul namanya Lughatul Quran, bahasa-bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Al-Quran itu macam-macam loh, kabilahnya macam-macam. Mungkin yang kita tahu Hijaz, Quraisy, ternyata enggak, ada 50 kabilah di dalam bahasa Al-Quran tersebut. Anda kan tinggal list toh, yang Himyar mana, yang Quraisy mana, yang Hijaz mana, yang Yaman mana, gitu. Yang Aus, yang Khazraj mana, list coba. Bisa jadi karya? Bisa. Atau mau yang tadi Gharibul Quran, yang aneh-aneh tuh ya, kata-kata yang aneh-aneh, itu bisa dijadikan judul loh. Dan saya yakin dosen juga ketika Anda menyodorkan proposal itu dan judul itu belum dimuat, itu menjadi novelty. Kenapa? Ada kebaruan di dalam judul tersebut. Gitu ya. Jadi intinya ayo selesaikan kuliah tepat waktu. Ya, S1 saya alhamdulillah tepat waktu. 4 tahun selesai. Teman-teman banyak yang enggak. Ada yang bikin bakso, bikin tempe ya. Kayak Mas Azam tuh. Berikutnya terakhir khidmatun lil ummah wal ikhlas fiha. Ayo ya, setelah Anda banyak baca, banyak ilmu ya, intinya kembali kepada masyarakat, Anda berkhidmah di sana. Anda berkontribusi untuk masyarakat dan ikhlas fiha, mengikhlaskan di dalam kontribusi tersebut. Oke ya. Nah, sekarang mari kita kaitkan dengan judul kita Al-Lughatul Arabiyyah kalimat taskizara adzabil lil hadarah. Bagaimana bahasa Arab itu mampu menyirami peradaban? Maka mari kita kembali kepada Al-Qur'an.
Al-Quran. Dan ayo mengkaji karya-karya ulama tempo dahulu, karena itu semua masih banyak yang belum kita pelajari, di dalamnya banyak nilai-nilai yang dapat kita dapat. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan ya, nanti silakan kita elaborasi lebih lanjut lagi melalui sesi diskusi. Baik, ya. Syukran ya Rois. Ya, alhamdulillah penjelasan materi sudah terpaparkan dari awal hingga akhir. Bagi para audiens, boleh istirahat sejenak dulu. Takutnya tadi tercekok materi. Istirahat, minum air, konsumsi. Sebelumnya saya mau tes jargon terlebih dahulu nih. Jargon gradasi. Mungkin ada yang baru datang juga. Kalau saya bilang gradasi 2022, jawabnya bahasa Arab mencerdaskan peradaban. Kalau saya bilangnya lagi gelanggang kreasi dunia Arab berprestasi, aywa mufariha mumtazah. Nah, kita coba ya. Gradasi 2022, bahasa Arab mencerdaskan peradaban. Gelanggang kreasi dunia Arab berprestasi, aywa mufariha mumtazah. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, mari kita lanjut ke sesi diskusi, yakni seksi tanya jawab, baik yang online maupun yang offline. Bila ada pertanyaan, saya persilahkan untuk memasuki forum. Kalau yang offline boleh angkat tangan, kalau yang online boleh di chat Zoom. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaiki Nabilah, delegasi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan Ustadz berkata bahwa ketika kita belajar bahasa Arab, jika ingin lancar kalam, mahro kalam dan lain-lain, itu kan biahnya harus sesuai dengan apa yang kita bangun. Sedangkan yang sedang kita hadapi, kadang itu nggih Ustadz, ketika kita itu berbicara bahasa Arab dengan biah teman-teman bahasa Arab itu, mereka itu tidak mendukung, malah kadang berbicara bahasa Arab, naam, amin, digituin malahan. Jadi kayak seakan-akan kadang kita itu belajar bahasa Arab itu kayak malu, soalnya kan ketika udah belajar bahasa Arab, mufrodat, diimplementasikan bagaimananya, malah jawabannya nggak pakai bahasa Arab, malah diamini. Padahal itu artinya bukan doa. Yang ingin saya tanyakan, sebagai mungkin di sini yang dari PBA sebagai calon pendidik di bidang bahasa Arab, kalau yang bahasa dan sastra Arab juga penyair dalam bahasa Arab, itu bagaimana kita menghadapi hal seperti ini agar hal-hal ini itu tidak terus menerus terjadi. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau gimana? Boleh langsung jawab aja ya. Baik. Ini saya perhatikan ya, kalau di dalam bahasa Arab itu ada dua. Satu ada maharatul lughah, yang kedua ada ilmu lughah. Ya. Ada maharatul lughah, ada ilmu lughah. Maharatul lughah kan ada maharatul kalam, ada maharatul kitabah, maharatul qiraah, maharatul kitabah. Sementara kalau ilmu lughah itu kan yang saya tampilkan ada 3 ya. Sebetulnya kalau dirinci lagi itu ada 9. Itu yang ilmu lughahnya. Nah, sebelum bisa ke ilmu lughah itu harus maharah dulu sebetulnya. Nggak mungkin kita belajar kaidah tanpa kita menguasai dulu kemahiran di dalam bahasa itu. Anak-anak langsung dikasih jurumiyah. Dulu saya gitu loh. Sama Ustadz itu, saya di Al-Basariyah dulu, masih pondok alumni Gontor. Belajar malam-malam kitab jurumiyah. Saya basic dari SMP. Langsung belajar jurumiyah. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wadi wa aqsamu salasatun ism maf'ul maf'ul jalimana. Diterjemahin dulu pakai bahasa Sunda dulu tuh. Bahasa Sunda. 6 bulan nggak ngerti. Ini belajar apa saya? Udah kata ustadznya, apalin aja dulu.
Ya kita hafalin sih hafalin. Paham nggak? Enggak. Sama sekali nggak hafal. Bahkan teman-teman saya yang nggak ngeh bahwasanya saya mau belajar apa, sampai beres di pesantren nggak ngerti belajar nahwu itu apa. Ini studi kasus loh. Sehingga nanti tolong ya, para calon pengajar ilmu nahwu, ilmu sorof harus mampu menyederhanakan ya suatu ilmu bagaimana mudah bagi para santri, bagi para siswa. Karena orang yang pintar itu bukan orang yang menjelimet, tapi orang yang mampu menyederhanakan, gitu ya. Nah, jadi itu pengalaman ya. Jadi waktu di Al-Basari itu langsung belajar jurumiyah, belajar kailani. Kailani biasanya didampingi dengan kitab namanya Amthilah Tasrifiyah biasanya tuh. Yang warna kuning tuh ya, diapalin tuh satu-satu ya. Tasrif yang lugawi sama tasrif yang istilahi.